dengan pikiran apa yang kita pikirkan, iling dengan apa yang kita rasakan, ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih, kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan, biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi gitu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Karena sejatinya hidup itu kan ya sama-sama belajar sebenarnya. Guru pun, misalkan ada seorang guru pun dia juga harus belajar. Merasa kita masih punya pembelajaran lagi. Jangan sampai kita menjadi guru merasa benar. Nah itu repotnya. Karena ada yang sifatnya mentang menjadi guru merasa diri benar. Nah itu. Karena gini, ingin menjadi guru spiritual harus mempunyai sifat seperti Semar. Bisa dijelaskan, Mas, bagaimana itu? Karena puncak spiritual yang sah secara hakiki itu karakteristiknya itu mendekati atau menyamai sifat Semar. Semar itu ya rasa sedih, nggak bisa sedih, nggak bisa senang, ya hidupnya mengalir, sederhana, tapi menikmati suatu kedamaian. Biarpun hidup sederhana tapi istimewa gitu, ya kan? Orang sekarang kan istimewa, kaya dulu baru istimewa kan. Semar kan gitu, hidupnya narimau, tidak takut disakiti orang, ya, juga tidak takut menderita, juga tidak mau diberikan suatu hal yang enak-enak. Karena mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, diberikan yang lebih malah nggak suka. Itu sifat Semar. Selalu tersenyum, memberikan tebaran kasih, kata-katanya selalu memberikan kesejukan dan kedamaian. Sifatnya mengayomi, Mas. Ya, pengayom, pamomong. Nah, kalau ingin menjadi seorang guru harus bisa mendekati sifat Semar dulu. Kalau nggak gitu nanti kasihan muridnya. Betul, Mas. Iya kan? Iya. Betul. Hidup itu kan sebenarnya selama kita masih di bumi ini nggak ada orang yang pintar kok. Kalau orang yang sudah pintar itu sudah nggak menginjak bumi, dia bisa moksa, itu baru pintar, menyempurnakan raganya. Itu baru tuh orang jos pintar itu. Orang kalau sudah moksa, jadi sempurna sak jiwa raganya, itu baru orang yang pintar. Tapi kalau kita telapak kita masih menginjak bumi, itu kita masih bodoh. Kalau ciri-ciri orang spiritual itu mempunyai pola pikir yang universal. Kalau kita hanya berpikir pada suatu golongan ajaran, ya menyempitkan. Seakan-akan lingkup spirit kita hanya dibatasi sekat-sekat. Makanya kalau mempunyai jiwa yang benar-benar spirit, itu sifatnya harus universal, fleksibel. Semua agama nggak ada yang salah baik, tapi kenapa harus disekat-sekatkan? Tujuannya juga sama. Terus digolek apa lagu salah kan? Iya kan? Nah, padahal Tuhan itu tidak untuk dicari. Tuhan apa dicari? Enggak. Keberadaan Tuhan itu tidak dicari tapi dirasakan. Mana bisa Tuhan dicari? Nggak bisa. Tuhan sudah ada di diri kita kok. Yang perlu kita lakukan hanya merasakan keberadaannya.
Air ini ada Tuhan. Kita rasakan keberadaannya. Ketika kita memahami dan menyadari, oh ini kopi rasanya enak, gitu kan. Air. Makanya kan ya Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan tidak untuk dicari, tapi dirasakan keberadaan. Makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari, tapi merasakan. Meditasi jangan mencari. Tujuan ini juga merasakan. Karena Tuhan itu semakin dicari semakin jauh. Loh, benar itu. Di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari kan, ya semakin jauh. Sekarang gini Mas Dimas, tadi Mas Dimas mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari. Sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Yaitu bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan, maka sifat Tuhan akan include di dalam diri kita. Dan sifat Tuhan itu apa? Kasih. Nah, kasih menyebabkan apa dampaknya? Kedamaian. Ya wis toh. Kalau kita sudah damai, tenang, tentrem hatimu, damai, sejahtera. Nah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih mau untuk membangkitkan spirit ini. Makanya di tahun 2 ini mulai gencar masalah spiritualitas. Jadi ya namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita. Gunanya apa? Biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan, ya Tuhan ikut di dalam diri kita, mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Lembut. Lembut itu diwujudkan dengan apa? Kasih. Ya wes, makanya kan gini, gunanya kita mengolah diarani meditasi di barat apa weningnya, kan gitu. Di dalam keheningan perenungan diarani heneng hening. Heneng kita merenung, diam, heneng, baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Nah, kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu ini yang menyala ini yang awalnya redup jadi terang. Awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura. Jiwa itu aura. Nah, aura itu ya cahaya ini, Mas. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan, nah, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan, makanya usake sifat yang jamu kan si seneng ngumbar angkara murka padha ninggalake roh si sejatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia. Ya kan. Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain, ya kan? Alat transportasi impor, ya kan? Alat komunikasi impor, ajaran impor, apa yang nggak diimpor kan gitu. Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni kan gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan. Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan. Masalah obat-obatan, loh,
Yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan? Tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain, contohnya vaksin. Lagi racun kan gitu kan. Sebenarnya nggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini, kalau mau ya banyak gitu loh. Tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kadang-kadang kurang kreatif gitu loh. Apa ya kok hanya selalu dipikir sana. Nah, jati diri Nusantara ini sudah hilang. Ya kan? Kekayaan sudah diberikan kelimpahan, ya kan? Jenis obat-obatan serba ada, rempah-rempah ada, ya kan? Apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai? Enggak. No. Iya kan? Di pesan saya sih kita lebih eling lan waspada ya kan. Dibilang eling lan waspada itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu ikut di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan, biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi itu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya, kerap-kerap di atas jam 12 malam melek bengi kan gitu. Kalau kita ya saya bilang tadi hening ya kan, diam merenung kemudian hening. Nah, merenung itu apa? Diam itu kan di dalam sebuah ketenangan, di dalam keheningan gitu kan. Terus henung, kita merenungi, sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri, membuat kita itu semakin mengerti. Ya, mengerti dengan kondisi kita, mengerti dengan perasaan kita, mengerti dengan apa yang kita berikan, mengerti perilaku kita. Ya kan, akhirnya apa? Di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti. Karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian, zaman kedamaian dan gitu. Suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih mau. Kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual, mau ajaran ini ajaran itu, kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma. Karena Tuhan yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta, bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro, itu kuncinya adalah kasih gitu. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat pemelihara ya. Apa yang kita pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah, ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa. Kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini mempunyai sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Makanya kan jalan satu-satunya ketika ibaratnya gini, kalau bahasa Jawa, menangi zaman edan ewo hayo ing pambudi.
jantraning jagat wis pinasti, ya kan. Jadi ya menangi zaman edan ya zaman gila ini yang gitu. Ewo hayo ing pambudi, kita akan berbuat baik aja serba ewo kan gitu kan. Serba canggung kita mau berbuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan.